Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan limpahan rahmat dan petunjuk-Nya lah kita masih diberikan sedikit ilmu yang dapat berguna bagi agama, bangsa, dan seluruh umat manusia. Tak lupa juga kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan berkat dan nafas kehidupan yang bisa kita dapat sampai saat ini. Yang saya hormati Bapak Iswadi selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan 1 CR 006, dan yang saya banggakan adalah teman-teman kelas mata kuliah Kewirausahaan 1 CR 006. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan tentang cara memasuki dunia usaha dengan kelompok saya sendiri Ricky Rifando Etpah dengan NIM 2021 0803053 dan Fatur Andre Fadilah 2021 0803037, Julius Jerry Nolasco 2021 0803041 dan Reza Bintang Suherman 2021 0803061. Next. Yang pertama kita akan membahas tentang profil UMKM dan model pengembangan yang akan dijelaskan oleh Reza. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi yang pertama, apa itu UMKM? UMKM adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM berdasarkan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Untuk profil bisnis UMKM dibedakan menjadi beberapa bidang, yaitu yang pertama ada pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kedua ada pertambangan dan penggalian. Tiga ada industri pengolahan. Keempat ada bangunan. Kelima ada perdagangan, hotel, dan restoran. Keenam ada listrik, gas, dan air bersih. 7 ada pengangkutan dan komunikasi. 8 ada keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Dan ke-9 jasa-jasa. Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku perusahaan yang bersangkutan dalam menjalankan bisnis. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antara pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Karakter UMKM dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada usaha mikro, kedua ada usaha kecil, ketiga usaha menengah, dan yang keempat ada usaha besar. Sekarang kita akan masuk ke manajemen dan strategi kewirausahaan. Jadi, manajemen dan strategi kewirausahaan, perkembangan dunia bisnis beberapa tahun ini sangatlah cepat dan membuat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus bekerja keras supaya keberadaannya tetap diakui oleh pelanggan mereka. Dalam usahanya menuju perusahaan yang kuat, para pengambil keputusan atau CEO di dalam perusahaan diwajibkan untuk merubah cara berpikir, bukan hanya untuk mencari keuntungan semata. Saat ini mereka juga harus berpikir secara strategik dan menanamkan pemikiran bahwa bisnis adalah sebuah peperangan dan hanya perusahaan yang betul-betul kuat yang akan memenangkan persaingan. Lalu kita akan masuk ke strategi kewirausahaan. Jadi, dalam memulai suatu usaha, kita harus menetapkan strategi supaya apa yang kita perjualbelikan bisa sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan berikut adalah strategi yang kita perlu terapkan. Yang pertama ada strategi memetakan produk atau produk mapping. Lalu ada strategi memetakan kualitas harga untuk mengetahui posisi produk di pasar. Lalu strategi berikutnya adalah kita juga harus memahami teori permintaan dan penawaran.
Kemudian strategi berikutnya yang harus kita pahami adalah mengenal teori perilaku konsumen dalam menentukan pemasaran dan promosi. Yang terakhir adalah kita harus menetapkan daur hidup produk atau product life cycle atau PLC. Kemudian kita akan masuk ke manajemen kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan merupakan kekuatan dalam perusahaan yang dapat menjamin keberhasilan dengan menggunakan proses kreativitas dan inovasi sebagai alat dalam pemberdayaan sumber ekonomi untuk menciptakan nilai tambah pada barang ataupun jasa. Dalam menjalankan kewirausahaan harus memiliki pola dasar yang hakiki, yaitu sikap mental, kepemimpinan, manajemen, dan keterampilan. Kemudian kita akan masuk lagi manajemen kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Seorang wirausahaan harus memiliki 4 kompetensi dan diantaranya itu adalah fokus pada pasar bukan pada teknologi. Kemudian membuat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayanya perusahaan. Kemudian bangun tim manajemen bukan menonjolkan perorangan, not a one person show. Kemudian ada beri peran tertentu khusus bagi wirausahaan penemu. Oke, selanjutnya masuk ke bagian ketiga yaitu kemitraan usaha. Kemitraan usaha adalah istilah yang sangat populer beberapa tahun terakhir ini. Partnership atau kemitraan adalah suatu jenis bisnis yang terjadi suatu perjanjian formal antara 2 orang atau lebih yang berisi kesepakatan untuk menyediakan pemilik atau CEO owner. Dalam perjalanannya, pihak-pihak yang menyediakan pemilik saling melakukan pendistribusian tanggung jawab untuk bisa menjalankan organisasi dan berbagai pendapatan ataupun kerugian yang terjadi dalam bisnis tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis kemitraan. Itu ada kemitraan umum atau general partnership. Yang dimana pada kemitraan umum ini semua pihak bertanggung jawab atas pengelolaan bisnisnya, termasuk mengelola utang dan piutang perusahaan. Selanjutnya ada kemitraan terbatas atau limited partnership. Ialah pola kemitraan yang terdiri dari mitra umum yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah dana yang mereka berikan. Selanjutnya adalah kemitraan terbatas gabungan atau incorporate limited partnership. Pada kemitraan terbatas gabungan, mitra yang tergabung dapat memiliki tanggung jawab terbatas atas uang bisnis. Namun dalam struktur organisasi ini minimal ada 1 mitra umum dengan tanggung jawab yang tidak terbatas. Next. Dasar-dasar